Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak terasa sudah masuk di bulan September, di minggu yang kedua, cepat banget waktunya ya. Kayaknya baru kemarin kita Natalan, ini udah pembentukan panitia Natal baru. Kayak baru selesai Natalan, kayak baru capek kita Natalan gitu ya. Sibuk sekarang udah bikin panitia Natal baru. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar tentang spiritual check up. Nah, kalau di sini siapa yang suka medical check up? Ke rumah sakit, biasanya per 6 bulan sekali medical check up. Kalau medical check up itu yang dicek apa sih? Dompetnya kah? Atau kantongnya kah? Atau apanya kalau medical check up yang dicek? Oh enggak pernah medical check up jemaat ya? Kesehatannya. Yang dicek apa? Organ-organ tubuh kita, apakah kondisinya masih sehat atau ada masalah gitu kan dicek. Supaya apa? Kalau ada sesuatu yang kurang baik dari organ tubuh kita, supaya segera kita tangani atau ambil tindakan. Ternyata secara spiritual pagi hari ini juga kita perlu cek. Nih, kehidupan kerohanian harus diperiksa layaknya kesehatan jasmani. Supaya jika ada yang rusak, atau supaya jika ada sesuatu dalam diri kita, kita cepat ambil tindakan. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang harus segera dibereskan. Kita buka dulu di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 139 ayat 24, ayat 23 dan 24 kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3, selidikilah aku ya Allahku dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti kondisi hati kita. Ya, selain daripada kita sendiri dan Tuhan. Tapi yang terlebih tahu tentang kondisi hati kita adalah Tuhan. Nah, di sini pemazmur menyatakan gini, Tuhan, selidikilah hatiku. Jangan-jangan nih motivasi hatiku nih ada yang salah. Jangan-jangan nih rencanaku ada yang melencong nih dari jalannya Tuhan. Makanya dia minta Tuhan mengoreksi. Dia minta Tuhan menyelidiki apakah aku dalam kondisi baik, apakah jalanku masih lurus, apakah motivasiku masih lurus, atau hatiku nih kenapa nih Tuhan harus dikoreksi nih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita perlu juga yang namanya spiritual check up. Kita perlu yang namanya kita check up secara spiritual. Apakah secara spiritual kita ini dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, atau jangan-jangan secara spiritual kita ini dalam kondisi lemah atau bahkan ke arah sakit atau mungkin sudah mati secara spiritual. Nah, yang pertama yang harus dilakukan apa? Kita harus cek dalam diri kita, apakah dalam diri kita masih haus akan Tuhan. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Kita ini masih haus gak sih datang kepada Tuhan? Kita ini masih haus gak sih akan Tuhan gitu ya? Harmonis? Matius 5 ayat 6, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Iya, berbahagialah orang yang haus dan lapar supaya mereka dipuaskan. Untuk kita bisa mengecek diri kita, spiritual kita dalam keadaan baik, kita masih sensitif enggak ya? Kita ini suka rindu enggak, masih haus enggak sih sama Tuhan? Tahu enggak haus? Kalau misalnya kita habis aktivitas gitu ya, kalau kita kondisi enggak enak yang kita cari apa? Air putih, bener enggak? Haus, apalagi airnya dingin. Nah, kondisi haus kayak gitu loh. Kita ini masih gak sih menginginkan sesuatu, menginginkan Tuhan dalam diri kita. Seperti kayak kita lagi haus, waduh ini paling kalau udah panas ini paling enak nih minum air yang dingin-dingin nih gitu. Kalau udah nemu air dingin, wah enak. Nah, dalam proses kondisi haus itu, masih seperti itukah kita menginginkan Tuhan?
haus banget, pengen banget sama Tuhan, rindu banget akan Tuhan. Kalau sampai kita nggak akan haus akan Tuhan, artinya kondisi spiritual kita perlu dipertanyakan. Salah satunya dengan cara apa? Haus akan Tuhan. Dengan cara kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu mengalami doa dari firman Tuhan. Doa atas dasar firman Tuhan, bukan doa atas kemauan. Tapi doa itu banyak kalau ditanya jemaat Tuhan ditanya, doa apa? Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya kalau nggak doa nggak hidup. Tapi ya doanya cuma doa makan makanya gitu ya. Tapi doa yang sesungguhnya adalah doa yang atas dasar kehendak Allah. Itu yang Yesus ajarkan. Waktu Yesus dicobai, waktu Yesus mengalami tekanan yang berat ketika dia harus ditangkap, ya, dia berdoa, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi dalam doa harus atas dasar firman Tuhan, atas dasar kehendak Tuhan, itu baru doa. Tapi kalau doa kita datang, itu cuma ngasih bill, itu bukan doa, itu cuma mental minta-minta. Nah, jadi apa? Doa itu adalah keintiman. Artinya gini, tanpa kita berdoa pun Bapa kita itu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Dia sangat mengenali kita. Lalu kita masih agresif gak? Masih punya keinginan gak untuk membaca buku-buku yang menggairahkan roh kita? Atau kita ya lebih suka nonton bola, main, ngegosip dibanding kita baca buku-buku yang menggairahkan roh kita. Kan banyak banget buku-buku yang menuntun pertumbuhan rohani kita. Lalu yang kedua, apakah kita semakin dikuasai oleh firman Tuhan? Dengan cara apa? Membangun ketergantungan kita akan firman Tuhan. Bahwa kita harus yakini bahwa dasar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, dasar hidupmu bukan apa kata orang. Dasar hidupmu juga bukan apa kata keluargamu. Dasar hidupmu bukan apa yang kamu pakai hari ini. Kalau kamu pakai barang branded, itu baru terlihat keren, bukan itu. Dasar hidup kita akan terlihat seperti apa kita ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Temukan kebenaran dari firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Di sini ada Start 7 Movement. Ya. Kita memulai 7 menit pertama ini untuk jemaat-jemaat yang mungkin baru gitu ya. Kalau jemaat-jemaat yang lama terutama pelayan Tuhan ya udah gak 7 menit lagi lah doanya, gak 7 ayat lagi bacanya. Sudah SMA bacanya, sudah 5 pasal setiap pagi. Ya, kalau yang jemaat baru gitu ya, Start 7 Movement, apalagi yang baru-baru bertobat, kita mulai dengan Start 7 Movement. Mulailah pagimu dengan 7 menit pertama kamu berdoa. Ya, sudah dimulai? Kalau lewat gimana Bugem? Bagus dong. Tapi jangan juga gini, Bugem aku tuh udah biasa 1 jam, tapi karena ada Start 7 Movement, aku mau coba 7 menit ya, downgrade kalau begitu. Ya ini untuk jemaat-jemaat yang baru terutama ya. Jadi Start 7 Movement, mulailah harimu dengan 7 menit pertama kamu berdoa menyapa Tuhan. Amin. Terlebih dahulu sapa Tuhan, Tuhan makasih Tuhan aku bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru ya kan. Yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini. Amin. Walaupun hari itu mungkin kita akan menemukan banyak masalah, tapi kita udah mengamini, meyakini bahwa kita itu disediakan sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Ya, kalau 7 menit pertama kita bangun yang kita cari 7 sendok nasi uduk, dijamin ngantuk sampai kantor ya kan. Harus mulai dengan 7 menit pertama. Setelah 7 menit pertama mulailah dengan 7 ayat pertama. Ya, baca Mazmur, baca Amsal, ayat-ayat nasihat, ayat-ayat pengenalan akan firman Tuhan, kedekatan kita sama Tuhan, baca. Tapi bukan berarti sampai situ, nanti malam kita baca lagi pasal yang lain. Gitu, baca 7 ayat pertama. Setelah baca 7 ayat pertama, kirim ke 7 orang.
buat kamu jadi berkat hari ini. Kirim ke 7 orang, share apa yang kamu dapat hari ini. Apa yang Tuhan bicarakan tentang hidup kita, share ke orang lain. Siapa tahu orang yang kita share memang butuh firman Tuhan hari itu. Waktu di share yang tadinya dia putus pengharapan, banyak masalah. Waktu dia dapat kiriman share rema firman Tuhan dari kita, dia dikuatkan kembali. Oh, ternyata ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Temukan kebenaran firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Harusnya sudah hafal nih. Apa ayatnya? Harusnya sudah hafal nih. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dan berbahagialah. Ada lagunya? Enggak hafal lagunya, enggak hafal ayatnya. Baca Samronis. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ternyata kunci keberhasilan orang-orang percaya bukan terletak kepada kehebatannya dia, tapi terletak kepada siapa dia melekat. Amin. Bukan berarti kepintaran gak diperlukan, sangat diperlukan. Tetapi keberhasilan itu terletak di mana kita tertanam. Selama kita tertanam dalam firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hidup. Kalau di dekat air itu selalu hidup. Ya, mau panas, mau hujan, dia tetap hidup. Gak akan pernah kering. Itulah orang-orang yang tertanam di dalam firman Tuhan. Nah, kita cek sekarang nih, spiritual check up nih hari ini. Kita cek nih, kita masih suka gak nih dekat firman Tuhan? Kita lebih suka ngegosip apa lebih suka baca firman Tuhan, kan gitu. Berbahagialah orang yang tidak berkumpul atau duduk di kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah yang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, apalagi sekarang media itu lagi rame. Kalau kita nggak ada kekuatan firman Tuhan, kita mudah digoncangkan. Iman kita mudah diombang-ambing. Oleh sebab itu, temukan kebenaran di dalam firman Tuhan dan hidupi setiap firman Tuhan. Nah, yang ketiga, apakah kita semakin mengasihi? Mengasihi, hukum firman Tuhan ini adalah kasih. Yang pertama, karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, kita harus mengasihi Allah. Supaya apa? Kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita nggak ada kasih Allah, fokus kita bukan Allah, kita nggak bisa mengasihi sesama. Ya, karena sesama sama kayak kita. Kalau kita suka bilang gini, lu ngejengkelin, sama gue juga ngejengkelin. Sama gitu, nggak ada bedanya. Lu tuh ngeselin sama, ternyata waktu kita ngajak kita juga ngeselin gitu. Kalau tanpa kasih Allah dalam diri kita nggak bisa yang namanya mengasihi. Ya, kita perlu kasih Allah ada di dalam diri kita. Merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Semua yang ada di firman Tuhan ini adalah kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang hari-hari ini nih, hari-hari yang semakin tidak baik. Semakin tidak baik. Kita buat semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita buat semua orang mengenal kasih-Nya Tuhan. Supaya apa? Mereka peroleh keselamatan. Dengan cara apa? Kita share firman. Gimana ya Bugem? Tapi aku tuh males baca firman Tuhan. Mulai hari ini, setelah kita check up spiritual kita udah harus bangun kerajinan untuk membaca firman Tuhan. Amin.
Dulu berpikir gini, yang baca firman Tuhan mah pendeta aja, gembala aja. Tapi kalau mau diberkati jemaat juga mau. Tapi baca firman Tuhannya pendeta aja. Kalau ditanya nih mau diberkati, amin. Baca firman Tuhan pendeta aja. Gak boleh gitu ya, hukumnya udah gak ada lagi. Semua harus diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan kita belajar tentang Tuhan. Jadi waktu kenapa kita itu kalau di gereja suka susah menyembah Tuhan. Angkat tangan susah, ya kan, tepuk tangan susah. Saya jadi ingat ilustrasi. Ilustrasi dari salah satu pengkhotbah yang dulu cukup lucu gitu ya. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi dia bawa ilustrasi gini. Dia punya anjing. Sekalipun nama anjingnya ini adalah Johnson Tumbelaka, dia tetap anjing walaupun farmnya sama gembalanya. Tetap anjing. Waktu diajak beribadah nih, yang waktu jemaat berdiri, dia nggak berdiri. Jemaat tepuk tangan, dia nggak tepuk tangan. Apalagi waktu jemaat memberi persembahan, dia nggak memberi persembahan. Nah, kurang lebih kalau jemaat-jemaat yang datang nih, gak tepuk tangan gitu kan, gak persembahan, sekalipun namanya anak Tuhan, tapi mentalnya belum jadi. Kita harus mengenali Tuhan kita dulu supaya kita mudah mengagumi. Selama kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah, kita susah yang namanya mengagumi. Benar gak? Kita kan harus kenal dulu. Yang pacaran tuh harus kenal dulu, PDKT dulu, bener gak? PDKT sampai kenal baru bisa, ternyata kamu tuh baik loh, perhatian loh orangnya. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena sudah kenal. Kita gak akan bisa ngomong Jehovah Rafa, you are the great. Jehovah Jireh, kita gak bisa ngomong seperti itu selama kita gak kenal siapa Tuhan. Pengenalan kita hanya dengan cara kita melalui firman Tuhan. Lalu biarkan hati kita disentuh oleh kasih Tuhan. Kalau membiarkan hati kita terbuka, disentuh oleh kasih Tuhan, itu kita akan lebih mudah mengalami jamahan Tuhan. Jangan keraskan hati gitu. Ya, jangan keras. Udah dengar firman Tuhan, udah lagunya itu bikin kita udah selamanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan. Ya, di dalammu. Lagunya udah sebegitu indah bahwa tidak ada satupun pengharapan selain di dalam Tuhan. Tetap aja kita itu cuek, ini lagu seperti lagu biasa. Jangankan kita mengagumi Tuhan, ngangkat tangan aja gak mau. Menyembah Tuhan gak mau. Bugem, gak usah lah kita angkat-angkat tangan, apalagi caper-caper di gereja gak perlu. Yang penting Tuhan tahu hati kita, kata siapa? Tuhan memang benar tahu hati kita, tapi saya mau bilang, apa yang ada di hatimu akan keluar lewat tindakanmu. Selama hatimu tahu bersyukur, semudah itu juga kamu bisa mengangkat tangan buat Tuhan. Jangankan angkat tangan, sujud pun bisa kita lakukan kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur. Tapi kalau hati kita ini udah gak ada rasa sama Tuhan, ya iya. Datang ibadah ya sekedar datang aja. Lalu mulai menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Yuk kita mulai perhatian kepada sesama. Kita cek nih, siapa nih hari ini yang gak gereja ya? Oh iya, ada Bu Tuti gak datang kayaknya. Coba kita cari nomor WA-nya. Bu, kok hari ini gak datang ibadah? Sakitkah? Atau kenapakah? Kita mulai cek kasih perhatian. Untuk kita menularkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada sesama kita. Yang keempat. Apakah kita semakin peka dengan kehadiran Tuhan? Nah,
Dengan cara apa kita supaya peka akan kehadiran Tuhan? Yang pertama, kita harus sering masuk di dalam doa. Kalau ditanya di sini suka berdoa, pasti semuanya suka. Berapa kali berdoanya? Sehari 3 kali doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam gitu ya. Maksudnya begini, masuk dalam doa itu kita punya hubungan pribadi, memberikan waktu khusus gitu loh. Memberikan waktu khusus. Jadi kenapa ya kita harus latihan bangun pagi sebelum melakukan aktivitas, kita bangun pagi bersekutu dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Memang kita memberikan prioritas itu kepada Tuhan. Supaya kalau malam itu kita nggak ngasih sisa-sisa aja sama Tuhan. Percaya deh, seharian capek, penat ya dari kerjaan, macet di jalan gitu. Mandi, makan, capek. Saya yakin jangankan nyembah, doa baru 5 menit juga udah tepar itu. Ceplak gitu tidur. Benar enggak? Akhirnya keintiman kita berkurang. Ya Tuhan sih pasti baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita berdoa lama, kita berdoa sebentar, Tuhan tetap sayang sama kita. Tetap sayang, dia Tuhan yang baik. Tapi kita harus mencoba memberikan prioritas kepada Tuhan. Kalau ditanya, gak ada waktu Bugam, semuanya pasti gak ada waktu dan gak punya waktu. Tetapi selama kita tahu prioritas kita, waktu yang akan ngikutin prioritas itu. Amin. Kalau diikutin mah gak ada waktu. Aduh bangun pagi repot, siapin bekal ini itu, langsung ke kantor segala macam. Kalau gitu 4:30 dong bangunnya. Selama kita tahu prioritas kita selalu ada waktu. Kalau gak punya prioritas gak pernah punya ada waktu. Amin. Yang kerja, kalau kerja terus gak ada waktu buat keluarga, berarti menganggap keluarga bukan prioritas. Tapi kalau tahu keluarga adalah prioritas, kita akan menyempatkan. Pelayanan, aduh gak ada waktu nih buat pelayanan, aduh gak ada waktu buat pelayanan. Semua tergantung prioritas kita. Waktu akan ngikutin, waktu kita bisa atur. Amin, kita adalah manajer waktu kita. Kita ini manajernya. Ya, jadi kita yang harus ngatur waktu kita. Tanggapi kehadirannya dengan respon, jangan cuek. Tuhan bisa hadir melalui apa saja dan kapan saja, bahkan di mana saja. Tuhan bisa hadir. Enggak di waktu-waktu tertentu, enggak harus begini begitu. Kita baru, bahkan kita lagi masak pun Tuhan bisa hadir. Kita lagi di motor pun Tuhan bisa hadir. Responi. Apalagi waktu ibadah. Apalagi waktu ibadah. Di sini tamu agungnya adalah, sekalipun ada artis gitu ya di sini, tamu agungnya adalah Tuhan. Prioritaskan Tuhan dan responi kehadiran Dia. Waktu menyembah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh, berikan hormat, pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun gak ada satu orang pun, makanya di sini WL gak ada yang nyuruh-nyuruh angkat tangan Bapak Ibu, gak ada. Karena penyembahan adalah kesadaran pribadi lepas pribadi. Kalau yang disuruh-suruh itu masih sekolah minggu. Ya, kita itu dewasa, kita udah dewasa. Kadang ya orang dewasa melakukan kesalahan aja gak disuruh tahu dia melakukan kesalahan gitu. Tapi untuk sesuatu yang benar kadang susah ambil keputusan. Di sini WL gak ada nyuruh-nyuruh berdiri, gak ada. Angkat tangan, gak. Kalau kamu ngerasa kamu menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, kamu lakukan yang terbaik. Berdiri. Sujud silahkan, gak diatur di sini. Angkat tangan, karena apa? Timbul dari kesadaran pribadi. Yang disuruh-suruh itu sekolah minggu, adik-adik angkat tangan yuk. Yuk jangan lupa duduk, jangan lupa jongkok. Itu sekolah minggu, ini udah dewasa semua. Amin. Jadi waktu menyembah. Responi Tuhan. Angkat tangan, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau cuma sekedar ngangkat tangan, ya ampun, jangankan ngangkat tangan. Jangankan ngangkat 1 tangan, 2 tangan pun kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan karena kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita orang Kristen, percaya Tuhan gak percaya, beriman gak beriman. Memang gak diukur dari situ, memang gak diukur. Tapi sekali lagi, apa yang ada di dalam hatimu akan keluar lewat tindakanmu. Jadi saya juga menyembah Tuhan, tapi pangku tangan gitu. Ku kagum hormat akan Engkau. Tangannya di kantong, ku kagum hormat. Wah,
Gimana sih rasanya kagum? Ekspresinya tuh kagum, kagum. Yang harusnya enggak terjadi, yang seharusnya aku enggak terima, aku terima. Kagum dengan apa ya. Nah, selama kita bisa mengagumi Tuhan, kita akan mudah untuk menyembah Tuhan. Tapi untuk bisa mengagumi Tuhan, kita harus mudah membaca firman Tuhan. Lagi-lagi baliknya ke sini, ini adalah manual book hidup kita. Manual book hidup kita. Kita kenal siapa Tuhan yang menuntun Musa itu dari sini. Kita kenal siapa Tuhan yang membuat mujizat, yang membelah laut, yang membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, yang menyembuhkan orang kusta. Semua ada di sini. Tuhan itu yang sekarang kita sembah. Kalau kita nggak baca ini, kita nggak akan kenal dia. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan mengalami dia. Kalau kita nggak akan mengalami dia, kita nggak tahu rugi terbesar dalam hidup kita. Saya mau bilang kerugian orang Kristen tuh ya, kalau dia nggak kenal Tuhannya. Coba tanya agama-agama lain. Mereka tuh kenalnya hanya secara ritual dan tradisi aja. Bayangin Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Ya, kapan aja dia dipanggil dia ada. Walau kita nggak bisa lihat secara mata, kita nggak bisa pegang secara fisik, tapi kita bisa rasakan melalui Roh Kudus. Makanya kalau orang Kristen nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itu kerugian besar. Anugerah terbesar itu bukan waktu kita dapat uang 1 miliar, bukan. Tapi waktu kenal sama Tuhan. Kalau udah kenal Tuhan, jangankan 1 miliar. Lebih dari itu Tuhan sanggup memberikan buat kita. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa yang memuaskan hasrat kita. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang berjalan tidak pernah menjadi letih, yang berlari tidak pernah menjadi lesu. Sebab ada apa? Ada tangan, ada kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk menuntun kita. Selama kita dekat sama Tuhan, itu keberuntungan yang besar yang kita dapatkan. Anugerah terbesar. Yang lain ngikutin. Yang lain bonus-bonusnya itu bakalan ngikutin. Cuman bonus saja. Tapi keselamatan, anugerah, kedekatan sama Tuhan itu yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, enggak setengah-setengah loh. Carilah dahulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka duitmu doang, enggak gitu kan? Maka kesehatanmu doang, maka enggak. Tapi apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa? Semuanya, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, keberhasilan, berkat, kesehatan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang sebenarnya itu yang enggak perlu dicari-cari oleh orang percaya. Karena di ayat-ayatnya selanjutnya itu adalah orang-orang yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah kita waktu menemukan Tuhan kita menemukan semuanya. Amin. Belajarlah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan lewat banyak cara. Salah satunya cara firman Tuhan. Nah untuk bisa mendengarkan Tuhan kita harus kenal siapa Tuhan. Karena Tuhan bicara melalui banyak hal. Melalui kejadian, melalui masalah, melalui perjumpaan pribadi. Ada juga Tuhan yang ngomong audible ada. Tapi kadang Tuhan itu berbicara lewat kejadian, bisa. Lewat perjumpaan, lewat masalah pun Tuhan juga bisa berbicara. Tapi gimana caranya supaya kita tahu kalau itu Tuhan? Kita kenal dulu. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Yang kelima, apakah kita semakin peduli dengan kebutuhan sesama? Yuk kita cek secara jasmani. Kita selama ini lebih ke arah cuek, bodoh amat, atau kita ini memperhatikan. Ayo kita semua mulai dewasa, semua mulai menjadi mentor di tahun penuaian ini. Ayo kira-kira kita lihat siapa nih yang udah mulai kendor baca firman. Yuk saling mengingatkan, ayo yuk tingkatkan lagi baca firman. Dinasehati, kenapa? Kita memperdulikan kebutuhan. Karena satu-satunya yang sanggup menolong hidup kita adalah diri kita sendiri. Melalui firman Tuhan. Gembala tidak bisa menolong.
Orang lain tidak bisa menolong. Yang bisa menolong diri kita, merubah kita adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ayo kita konsisten, kita komitmen membaca kebenaran firman Tuhan. Melihat sekeliling dengan memberi perhatian. Ya. Dan memberi pertolongan dengan kasih. Dengan kasih itu bisa banyak cara. Kita bisa berbagi kalau kita lebih, kita bisa mendoakan, ya kan? Mungkin dia butuh pertolongan dengan cara kita berdoa. Kadang kita tidak pernah tahu, tiba-tiba Tuhan ingatkan seseorang yang harus kita doakan hari itu, kita doakan. Itu sudah memberikan kasih. Nah, kita cek, udah masih begitu enggak dalam diri kita? Atau kita bodoh amat lah, dia mau susah, dia mau ke gereja, dia enggak ke gereja, dia tahu selamat atau enggak, kita cuek. Nah, itu berarti kerohanian kita sedang lemah. Apalagi lebih parahnya lagi, udah ngerasa ke gereja nggak ke gereja sama aja, berdoa nggak berdoa sama aja, baca firman nggak baca firman sama aja. Walaupun datang ke gereja, tubuhnya di gereja, nggak tahu rohnya melayang-layang, pikirannya melayang-layang. Nah, itu juga perlu kita cek hari ini. Nah, siapa yang tubuhnya ada di sini, pikirannya ada di Tang City Mall. Ya kita cek, ayo yang ketawa nih jangan-jangan pelakunya. Ya, kita mesti cek sekarang nih, waktu dengar firman kita fokus enggak? Kita catat enggak? Kita dengar enggak? Waktu menyembah Tuhan kita fokus enggak? Atau jangan, manusia tuh ya datang ke gereja telat, tapi kalau pengen berkat maunya tepat waktu. Halo, ntar dulu ya Tuhan, dandan tuh lama-lamain. Coba kita belajar yuk sama-sama. 10 menit sebelum ibadah itu udah datang, berdoa dulu saat teduh. Jangan mulai jam 10 masih mandi. Nah, paling baru pujian gitu. Ngeri sekali. Paling baru pujian gitu. Kalau zaman dulu tuh ibadahnya ada kesaksian kan. 10:15, paling baru kesaksian gitu kan. Kalau sekarang kan gak ada. Lalu gini, 10:30 datang, ini pas firman Tuhan nih. Baru datang duduk. Firman Tuhan pun nyampe setengah. Udah tinggal 15 menit terakhir, itu pun ngantuk sampai gereja. Aduh please deh. Tidur. Waktu doa berkat. Keluar duluan yuk sebelum doa berkat aja sampai enggak. Aduh ya ampun, ini jemaat model begini nih. Tapi kalau doa, aduh Tuhan, aku percaya berkat-Mu tepat waktu, tidak tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Ya ampun, beraninya dia ngomong begitu. Yuk kita medical check up yuk, medical check up ya. Medical check up, spiritual check up ya. Kita sekarang gimana nih? Bergairah gak nih datang ke rumah Tuhan? Mulai ibadah jam 10, jam 9 udah siap-siap mandi. 9:30 udah jalan. Ya kan? Udah jalan, semua bisa diatur loh, kita yang ngatur waktunya. Udah nyampe 10, kurang 10 udah di sini, udah saat teduh, gitu kan enak. Waktu dengar firman, pujian juga kita puas, pulang diberkati. Ya kalau datangnya telat, dengar firman Tuhan tidur, pulangnya paling duluan, kayak rumahnya paling jauh, datang telat pulang. Rumahnya di mana sih gitu. Udah datang paling telat setengah jam gitu kan. Datangnya telat, pulangnya mau cepat-cepat gitu. Rumahnya paling jauh banget nih orang nih gitu. Itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, lanjut yang ke-6. Apakah kita semakin terlibat dalam pelayanan? Kita cek, yuk kita ini orang yang bergairah enggak, masih bergairah enggak melayani Tuhan? Aduh, aku pengen sih melayani Tuhan, tapi males melayani Tuhan tuh orang-orang gereja itu ya. Gosipnya gede, ngeselin. Ya, orang di gereja itu bukan malaikat semuanya, masih manusia sama kayak kamu. Aku gak mau pelayanan di gereja ini, aduh gereja ini brengsek, ini gak bener nih aku pelayanan di sana. Saya mau bilang gak ada satu gereja pun yang sempurna. Jangan-jangan dengan kedatangan kita malah jadi kacau. Belajar kita melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, lihat apa nih kira-kira yang gak beres nih. Semua ambil pelayanan tuh gak cuman yang di sini, yang di mimbar, musik, enggak. Semua.
Bisa melayani Tuhan. Bugem tapi aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa ngomong kan? Gak bisa nyanyi gak apa-apa ya, selama bisa ngomong bisa pelayanan. Ngapain? Jadi usher. Semua punya tangan kan? Aku tapi jadi usher malu. Oh punya tangan kanan kan? Coba tangan kanannya diangkat, kanan-kanan, kiri-kiri. Bisa jadi tukang parkir. Melayani juga. Emang kata siapa melayani parkiran itu lebih rendah dibanding yang memimpin pujian di sini, kata siapa? Di mata Tuhan sama pelayanan. Selama hati kita tulus melayani Tuhan, semua berkatnya sama. Amin. Kalau ngegerutu baru tuh gak dapat. Aku bisanya bersih-bersih aja, bersih-bersih, silahkan bersih-bersih rumah Tuhan. Pelayanan juga. Aku hanya sebagai pendoa aja. Wah, pendoa ini luar biasa. Berdiri di antara Tuhan dan manusia. Berdoa, pelayanan berdoa. Gak ada satupun kita yang diciptakan sebenarnya menjadi pengangguran. Ya, semuanya bisa ngomong, bertalenta, punya tangan dua, punya kaki dua, telinga, semua lengkap. Ngapain gak melayani Tuhan? Ngapain? Melayani Tuhan selama masih ada nafas nih, layani Tuhan. Lihat apa yang perlu kita terlibat, kita lakukan, kita bantu. Sorry ya, mau sampai bersih-bersih WC pun itu melayani. Selama yang kita pandang Tuhan itu melayani Tuhan. Mau dilihat orang kayak enggak kayak itu melayani Tuhan. Jadi semuanya nih kita bisa terlibat dalam melayani Tuhan. Adakah kesukaan tinggal di dalam rumah Tuhan? Kita suka nih ada di dalam rumah Tuhan. Datang beribadah ke gereja. Makanya di sini tuh ada doa, banyak ada doa. Walau yang datang itu aja nggak apa-apa. Gitu. Saya berdoa setelah spiritual check up ini banyak yang tadinya nggak mau datang doa, jadi datang doa. Yang amin baru 1, 2, 3. Saya mau berdoa, saya mau perkatakan hari ini. Yang selama ini doanya jarang datang, setelah dengar spiritual check up ini jadi rajin datang untuk berdoa. Doa fajar ya kan, doa fajar, Kingdom Prayer Night, ada rumah doa di sini, ada doa perisai, semuanya. Kita nggak akan jadi gini, jangan gini, aduh doa lagi lah memang kita nih orang Kristen harus berdoa, aduh harus berdoa lah, kita hidupnya dari mana kalau nggak dari doa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, doa lagi. Emang orang Kristen harus banyak berdoa. Kalau kamu Kristen nggak berdoa itu baru tanda tanya tuh. Ya, terus terlibat melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu tadi udah dijelaskan. Lalu suka berfellowship dengan komunitas. Suka datang ke carousel. Lebih baik daripada masuk sel, lebih baik masuk carousel. Kita belajar, kita upgrade diri kita. Banyak loh orang yang menutup diri, memagari diri. Aku gak mau terlibat dalam pelayanan mungkin karena punya trauma masa lalu. Saya pernah pelayanan tuh kecewa, sakit hati. Jadi sekarang gak mau pelayanan lagi. Takutnya sama tuh gereja ngecewain juga. Saya mau bilang, selama kita masih jadi manusia, ketemu manusia kayak gitu terus. Kecewa gitu. Ya memang manusia gak ada yang sempurna. Tapi kita bisa minta kesembuhan dari Tuhan dan kita mengupgrade diri, amin. Supaya kita ini maju. Kalau dulu di gereja lama kecewa keluar, kok sekarang enggak? Jangan. Sekarang justru gimana caranya orang-orang yang kecewa sembuh nih ada aku, gitu. Amin. Jangan menutup diri, aduh gak mau lagi lah terlibat lah gitu. Ini kemunduran, kita harus maju. Tuhan itu firman-Nya selalu kemajuan. Tuhan selalu ngomong untuk hari ini dan hari yang akan datang. Tuhan gak mau ingat-ingat masa lalu. Kita buat supaya semua orang terlibat dalam pelayanan. Justru, dulu aku pernah kecewa. Tapi kali ini ternyata orang yang kecewa itu karena baper itu jadi mager. Ya, jadi mager, jadi malas ngapa-ngapain. Kalau orang baper kan pasti mager. Kalau udah mager nanti jadi lapar gitu. Asik banget kalau lapar. Oke, yang ketujuh, apakah disiplin rohani masih merasa sangat penting? Oke, yuk spiritual check up. Disiplin rohani masih penting gak buat hidupmu? Yang pertama, berdoa dan mesbah. Penting gak dalam diri kita? Doa pribadi, mesbah pribadi penting gak?
Atau hanya menganggap udah kalau doa mah di gereja aja, hari Minggu aja. Udah gitu sebulan datangnya cuma 2 kali. Aduh. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi penting enggak? Ayo spiritual check up. Terus datang dalam ibadah raya, kebaktian komisi, kersel, pemuritan. Nah pemuritan. Pemuritan ini juga penting mengupgrade diri kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan menganggap gini, ya yang pemuritan mah yang pelayanan aja deh, jemaat enggak. Justru semuanya harus ikut. Supaya apa? Semuanya jadi tahu. Karena gini, pernah nonton bola enggak? Pernah nonton bola? Kalau nonton bola, yang jago komentarnya itu penonton apa pemainnya? Penonton. Udah pemainnya udah berusaha sebaik mungkin. Ya, di komentar ya. Dibodoh-bodohin, diituin, emosi gitu kan. Bukan mau bilang, jemaat harus terlibat sebagai pemain, jangan sebagai penonton. Kalau sebagai penonton itu cuma banyak komentar aja. Ini salah, wah dia begitu. Pelayan harusnya gak boleh begitu. Harus ikut terlibat dalam pelayanan supaya tahu rasanya di pelayan itu seperti apa. Ya, harus menjadi pemain, terlibat. Harus mau mengupgrade diri kita. Kalau kita cuma jadi penonton, ketahuan tuh, salah tuh, aduh. Tugas kita cuma menilai, mencela gitu. Dianya yang bertumbuh, kita gak bertumbuh. Kita harus mengupgrade diri kita supaya kita bertumbuh bersama, amin. Kok amennya cuma sedikit sih, gak mau bertumbuh bersama nih. Amin. Rasanya kurang. Kurang gurih. Jadi kita harus menjadi pemain, kita harus bertumbuh bersama, amin. Nah, ya